Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang morfologi, di mana pembahasannya adalah pengertian morfologi yang dijelaskan oleh Dini, yang kedua jenis-jenis morfologi yang dijelaskan oleh Nur Haida dan Bunga, yang ketiga proses morfologi serta struktur morfologi dan contoh morfologi dijelaskan oleh saya sendiri. Masuklah kita ke pengertian morfologi yang dijelaskan oleh Yuni. Baik, ini saya akan menjelaskan pengertian morfologi. Morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Fungsi semantik adalah cabang dari linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa, sedangkan fungsi gramatikal adalah makna kata yang timbul dikarenakan tata bahasa dalam bahasa Indonesia. Mana itu morfologi? Morfologi merupakan penyatu dan penghubung dari unit-unit bermakna terkecil dalam suatu bahasa. Setiap bahasa manusia bergantung pada suara. Ketika suara tertentu digabungkan dengan cara tertentu, kata, frasa, dan akhirnya kalimat dapat dibuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bunga. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis morfologi. Jenis-jenis morfologi terbagi menjadi 5 macam. Salah satunya ada apisasi. Apisasi atau proses pembubuhan-imbuhan pembentukan kata dengan cara melekatkan apisasi pada dasar kata. Nah, macam-macam imbuhan kata apisasi adalah ber, l, dan a. Contoh macam-macam dari kata imbuhan ber, yaitu berkembang, dan l, telunjuk, dan an, gambaran. Ya. Dan selanjutnya ada itu reduplifikasi. Reduplifikasi merupakan salah satu cara pembentukan kata yang banyak digunakan pada bahasa-bahasa dunia. Contohnya itu adalah buku menjadi buku-buku. Dan selanjutnya ada perubahan intern. Perubahan intern ialah perubahan pembentukan kata dengan cara mengubah fonem dasar menjadi kata baru, yaitu bentuk baru. Selanjutnya akan dilanjutkan pembahasannya dengan rekan saya yang bernama Nur Haida. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah disampaikan oleh teman saya tentang jenis-jenis morfologi. Sebagaimana yang kita tahu, jenis-jenis morfologi itu ada 5. Yang pertama afiksasi, yang kedua replikasi, yang ketiga perubahan intern, yang keempat suplisi, yang kelima modifikasi kosong. Di sini saya akan menjelaskan tentang suplisi dan modifikasi kosong. Nah, di mana suplisi ini adalah merupakan salah satu proses morfologi yang menyebabkan adanya bentuk yang sama sekali baru, di mana bentuk dasar dan bentuk turunnya ini tidak terdapat persamaan sedikit pun. Nah, yang kelima itu ada modifikasi kosong. Modifikasi kosong ini sering disebut juga sebagai komposisi atau pemajemukan, di mana modifikasi kosong ini adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan dua buah bentuk atau satuan dasar atau yang sering disebut sebagai bentuk asal. Contohnya itu bunga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bunga dan matahari. Morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata. Bunga dan matahari ini, sebagai mana yang kita tahu, modifikasi kosong ini adalah menggabungkan dua buah kata. Nah, di sini kan ada bunga dan matahari, maka digabungkan bisa
jenis-jenis morfologi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh teman kami, Hoidia. Baiklah teman-teman, sebelumnya udah dijelaskan teman saya yaitu tentang pengertian morfologi, jenis-jenis morfologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses morfologi, struktur morfologi, serta contoh morfologi. Kita masuk ke proses morfologi. Proses morfologi ada 5. Yang pertama, proses prefiks di dalam proses afiksasi atau himbuan. Yang kedua, pengulangan di dalam proses reduplikasi. Yang ketiga, penggabungan dalam proses komposisi. Yang keempat, proses pemendekan di dalam proses akrominisasi. Yang kelima, pengubahan status dalam proses komposisi. Masuklah kita ke struktur morfologi. Struktur morfologi itu ada 4. Yang pertama yaitu prefiks atau awalan. Prefiks atau awalan adalah himbuan yang berada di awal kata. Contoh himbuannya adalah ber, ter. Contoh kalimatnya, kalimat ber, berlari, ter, tersangka. Lari adalah kata dasarnya, terus ditambah dengan ber jadinya berlari. Ini juga kata dasarnya adalah sangka, ditambah dengan ter jadinya tersangka. Yang kedua adalah inspik atau sisipan. Ya, inspik atau sisipan adalah himbuan yang diletakkan di tengah-tengah. Contohnya gigi menjadi gerigi. Himbuannya adalah R. Yang ketiga adalah konflik atau himbuan yang berada di depan belakang. Contoh himbuannya adalah P-an. Kalimatnya adalah pelarian. Yang keempat adalah sunfiks atau akhiran. Contoh himbuannya adalah an. Contoh kalimatnya adalah apa ya? Contoh kalimatnya hubungan. Inilah himbuan an-nya. Kata dasarnya adalah hubungan. Terus masuklah kita ke contoh morfologi. Contoh morfologi adalah kucing. Kata kucing ini adalah termasuk pengulangan. Kata kucing. Kata kucing memiliki 2 makna. Yang pertama, satu kucing, yaitu menandakan hewan yang berkaki 4. Ya, kata 2 kucing menandakan berarti hewan itu lebih dari 1. Demikianlah isi pembahasan kami tentang morfologi. Demikianlah kami tutup dengan salam. Kami mohon maaf jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati semuanya. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.